Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rahasia Akhirat. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang makanan jin. Bagaimana Islam menjelaskan kehidupan dunia jin. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Tahukah kamu bahwa jin menjalani aktivitas sehari-hari layaknya manusia? Lalu apa yang menjadi makanan sehari-hari jin? Setan atau jin itu makan dan minum berdasarkan dari hadis Jabir bin Abdullah. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2018. Berikut makanan dan minuman jin. Yang pertama, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Zubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Allah Ta'ala, Iblis pernah berkata, Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku? Allah Ta'ala berkata, menjawab pertanyaan setan tentang rezeki bagi mereka, di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku. Hadis riwayat Adiyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya sangat disukai setan karena itu adalah rezeki bagi mereka. Makanan yang dikonsumsi manusia dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan mereka makan yang tidak diawali dengan bacaan Bismillah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu menyebut nama Allah atau membaca basmalah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah kotoran. Ya, hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita karena di sana terdapat makanan favorit jin yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. 3. Memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia. Entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Keempat, kacang dan jadap. Suatu hari Umar bin Khattab berkata ketika ia menanyai seorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin, apakah makanan mereka? Tanya Umar. Orang itu menjawab, kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala. Apa minumannya? Tanya Umar kembali. Jadap, jawab orang tersebut. Jadap ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Kelima, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama.
Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah datangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Tulang yang hewannya disembelih atas nama Allah, Nabi SAW pernah mendakwai sekelompok jin. Lalu mereka meminta bekal bahan makanan. Nabi SAW bersabda, "Kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian." Hadis riwayat Muslim. Dan untuk makanan berupa daging dan tulang yang dibacakan nama Allah ketika menyembelih hewannya ini khusus untuk jin muslim. Keenam, janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran, ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Yang ketujuh adalah bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun bangkai hewan. Bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih, sebagaimana manusia terlarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman. Rasulullah SAW menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan bismillah. Sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan bismillah. Yang kedelapan, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Menjadi kebiasaan banyak orang di kalangan warga Indonesia jika sedang makan menggunakan tangan kiri. Namun bagi umat Islam ternyata ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Begitu pula sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim berdalil bahwa minuman yang memabukkan adalah minuman setan. Di antara yang dijadikan dalil adalah ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan fana adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Maidah ayat 90. Karena yang meminum khamr adalah wali setan, dan atas perintahnya mereka sama dengan setan dalam amalan tersebut. Jadi, peminum khamr pantas mendapatkan dosa dan siksa. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.